Benar Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan masa depan yang indah. Karena kami menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa, Engkau berkenan dengan segala kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Hadir di tengah-tengah doa malam hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir untuk memulihkan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami, dan melepaskan dan memberkati kami ya Bapa. Kami mau dulu dia mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Bapa, supaya firman Allah boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam hidup kami. Dan kami akan berbahagia untuk melakukan firman Allah. Kuduskan dan urapi hamba-Mu ini, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Kami siap menyambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Tetap semangat, amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara firman Tuhan dan yang saya kasih tema dengan judul ujian kenaikan tingkat iman. Kalau selama ini kita berbicara tentang orang percaya, kita harus beriman. Namun sekarang ini kita akan membahas bahwa iman itu ternyata ada ujiannya. Jadi bukan hanya pengetahuan yang diuji supaya pengetahuan kita lebih sempurna, lebih baik seperti anak sekolah ya. Di sini ada beberapa adik kita yang masih sekolah. Untuk lebih sempurna lagi pengetahuannya, maka dia akan melalui namanya ujian demi ujian. Kalau dikasih pilihan, kalau kita tanya kepada ataukah dari pendidikan memberikan satu pilihan kepada siswa atau mahasiswa, apakah perlu ujian atau enggak usah ujian? Hanya belajar saja. Saya merasa dan yakin anak-anak sekolah akan menjawab enggak perlu ujian. Kenapa? Karena kita tahu bersama, kita lihat ya, ketika mau ujian itu orang pintar pun stres, benar enggak? Semua pada tegang sampai kadang-kadang ada dikasih suatu di terapi. Begitu mendekat ujian mereka tuh stres berat, apalagi yang pengetahuannya tidak memadai. Nah, yang pintar pun merasa tertekan karena mereka takut nanti nggak lulus ujian. Tapi mau tidak mau ujian itu harus dilakukan. Karena pengetahuan itu akan sempurna ketika diuji. Nah, ternyata iman juga itu perlu diuji. Supaya level iman kita itu bertumbuh dan bertumbuh. Kalau kita mendengar atau kita tahu mungkin lewat televisi atau saudara kita akan lihat gelar orang kan, profesor, doktor, namanya, kemudian di belakangnya ada lagi MTH, MH, apalagi semuanya itu. Mungkin kita nggak berpikir bahwa orang ini sudah melalui begitu banyak ujian. Ya, orang yang gelarnya begitu banyak, kita nggak tahu mungkin atau kita tidak sadar bahwa orang ini melalui ujian yang begitu berat. Berapa fase ujian yang dilaluinya. Semakin tinggi pengetahuan orang itu, semakin tinggi ujian yang dilaluinya. Nah, secara rohani pun demikian. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 3. Kita baca bersama-sama supaya iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 3, 2-3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Jadi jelas sekali dari firman ini, ujian terhadap imanmu artinya iman itu harus diuji. Supaya kita bisa
sampai menghasilkan yang namanya tekun. Jadi orang yang tekun itu ternyata bukan hanya sekadar ya setelah dibaptis orang itu rajin kemudian dia bisa bertahan. Ternyata orang yang bisa bertekun itu adalah orang yang sudah melalui fase-fase yaitu ujian demi ujian dalam hidupnya. Dan saudaraku, bahwa ujian terhadap iman ini itu ada hasilnya nanti. Dan ketekunan itu tidak begitu datang begitu saja dalam hidup kita. Kita enggak otomatis langsung jadi orang yang bertekun di dalam Tuhan. Enggak. Itu melalui iman kita yang teruji dulu. Ya. Makanya kenapa kita mungkin bertanya atau seringkali kita mendengar pertanyaan, kenapa orang itu ya yang pertama kali ikut Tuhan begitu luar biasa, kemudian tiba-tiba hilang. Ataukah kita mendengar juga, ini luar biasa, orang ini dulu adalah hamba Tuhan yang luar biasa, tapi sekarang sudah hilang dari peredaran. Yang begitu mempercayai Tuhan dan tiba-tiba dia menyangkal Tuhan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena tidak melalui proses pengujian imannya. Kenapa bisa mundur, bisa kalah, bisa hilang? Karena nggak bisa bertekun. Dan ketekunan itu adalah hasil daripada iman yang teruji. Amin. Nah, apa sih ujian iman itu? Ujian iman itu adalah kesengsaraan. Nah, jadi orang Kristen, orang percaya, kalau mau imannya bertumbuh atau naik level imannya, maka dia harus melalui namanya kesengsaraan. Sekarang saya mewakili Tuhan Yesus bertanya, siapa yang mau imannya naik levelnya? Coba angkat tangan. Oh, semua mau. Sekarang saya wakili lagi Tuhan Yesus. Pertanyaan kedua, siapa yang mau sengsara? Ada yang angkat, cepat. Ada yang naik enggak ya? Iya, jujur aja saudaraku, ya manusiawi. Jujur ya, kalau dikasih pilihan saya pun enggak mau. Yang namanya ujian, kalau bisa enggak ada. Ya apalagi namanya sengsara. Enggak ada yang mau sengsara. Ya tapi mau tidak mau, ini jalannya Tuhan untuk iman kita bisa sampai kepada level iman yang besar, iman yang ya berkuasa, iman yang penuh dengan powerful, ya melalui kesengsaraan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 3c dikatakan di sana, Roma 5 ayat 3c, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah tadi yang hasil dari ujian iman itu adalah ketekunan. Nah ujian iman itu adalah kesengsaraan. Jadi iman itu diuji lewat kesengsaraan. Nah kesengsaraan itu kita tahu bersamalah ya. Kesengsaraan itu adalah sesuatu proses penderitaan yang kita harus jalani sebagai orang percaya. Jadi saudaraku, suka tidak suka mau tidak mau, kalau saudara siap menjadi anak Tuhan, siap melalui penderitaan atau proses atau ujian atau kesengsaraan. Nah jadi tadi perbandingannya, kalau kita membaca melihat nama orang yang penuh gelar itu, kita nggak memikirkan bagaimana caranya mendapat gelar itu. Cuma kita taunya, wah hebat ya, dia profesor, udah profesor, doktor lagi. Udah ada doktor namanya di belakang lagi ada MA, SH. Wah belerot itu jabatannya. Kita nggak memikirkan bagaimana penderitaan orang ini di dalam prosesnya. Betul? Jadi orang ini pasti melalui proses yang begitu luar biasa, pengujian yang begitu luar biasa. Sehingga dia berhak mendapat gelar itu. Nah kita sering juga baca dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang dikatakan imannya besar. Ditulis dalam Ibrani 11, saudara baca nanti itu ayat 1 sampai selesai.
tentang tokoh-tokoh yang dikatakan imannya karena iman Abraham, karena iman Henok, karena iman ini, karena iman ini melakukan ini. Kita cuma tahu atau kalau kita dengar begitu, luar biasa kok bisa ya. Kita lihat hamba-hamba Tuhan yang besar melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kita cuma bilang, waduh luar biasa ya. Coba ngai kayak dia gitu ya. Coba saya bisa begitu. Kita pingin, tapi kita enggak merenungkan, kita enggak mungkin sadari bahwa orang ini sudah melalui satu pengujian kesengsaraan iman. Sehingga imannya menghasilkan ketekunan. Ketekunan inilah yang membuat dia itu tahan banting, tahan uji. Dan nanti kita akan melihat apa hasil ending daripada orang yang imannya siap diuji. Saudara siap imannya diuji? Saya tanya lagi kalau begitu. Siapa yang siap sengsara? Berat tangannya ya. Ya saudaraku, walaupun kita enggak minta, enggak mau saudaraku, yang namanya anak ya kita pakai bahasa kita lah akan dijorokin Bapa surgawi untuk masuk di dalam ya namanya padang gurun, pengujian. Tentunya proses pengujian iman kita ini berbeda-beda, ya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan iman kita. Kalau ya yang di sini masih ada yang anak sekolah, ya di sini ada yang mungkin ya level kelas SMP ya gitu ya. Ada yang juga ada SMA begitu, atau ada yang dua kuliah, pasti ujiannya berbeda, benar ya? Nah, demikian juga dalam rohani kita, pasti di sini kita semua di sini ini, ya ujian iman itu akan berbeda karena apa? Tingkatan iman kita berbeda, ya. Jadi saudaraku, pikirkan tentang ya proses yang dilalui orang yang menerima sesuatu yang besar. Nah, contoh begini ya. Mungkin selama ini saudaraku kita dengar banyak kesaksian tentang Mami ya. Dia melakukan hal ini, hal itu, hal itu. Nah, saudara pernah gak memikirkan apa yang dijalani di dalam kesengsaraannya? Mungkin kita dengar sering kesaksiannya, ya sampai jual emas lah untuk kasih persembahan hamba Tuhan dan sebagainya. Ya, saya tahu sedikit banyak dari Jamblang dulu, karena saya dari Jamblang gitu. Nah jadi saudaraku, sesuatu yang besar yang dikerjakan orang itu, jangan hanya melihat hasil yang dikerjakannya, hasil yang diperoleh, tapi kita tidak tahu bagaimana prosesnya, penderitaannya, api yang membakar sehingga dia bisa mencapai level itu. Nah jadi saya renungkan juga, selama ini saya suka nonton videonya YouTube-nya, tapi sudah meninggal ya, Pastor Joshua ya dari Nigeria. Siapa yang pernah nonton itu, saya ikutin dari dulu videonya itu tuh. Kita cuma kagum-kagum, luar biasa hamba Tuhan ini, orang mati dibangkitkan, ya, orang lumpuh, semua orang sakit yang datang setiap hari loh di gerejanya, setiap hari gerejanya datang seluruh dunia untuk didoakan, bahkan presiden pun antri didoakan, pejabat didoakan, semua agama datang didoakan. Kalau saya lihat kayak dia main sulap aja begitu, gitu. Orang kanker dia cuma tunjuk meledak kankernya. Orang lumpuh berjalan pelepasan, waduh udah kayak main sulap aja begitu. Waduh saya bilang luar biasa ya Tuhan, coba sih bisa begitu. Tuhan bilang begini, bisa, mau begitu bisa. Tapi siap dibakar. Dia sudah melalui api yang besar, ya benar juga. Dan saya lihat dia masih muda dari mudanya. Ya waktu dia jadi pertama kali mau bikin gereja itu dibuat tenda saudara. Nigeria itu kan negara miskin. Tenda, itu gerejanya tenda gitu. Dan luar biasa saya lihat itu pengorbanannya. Waktu mulai bangun-bangun gereja saudaraku yaitu, ya dia sendiri yang turun tangan, ya gali WC dan sebagainya, kehujanan. Pokoknya wah luar biasa penderitaannya. Dan yang paling luar biasa saya lihat, kenapa imannya sebesar begitu? Kenapa dia lakukan perkara yang besar?
setiap awal tahun itu dia puasa 40 hari di atas bukit, puasa total di situ. Dia bikin tenda di situ tuh untuk tidur. Kadang-kadang dia tidur di atas batu. Dia lakukan itu terus menerus. Jadi harga yang dia bayar itu, saudaraku, kemuliaan yang dia terima itu adalah harga yang dia bayar. Nah, kalau saudara dan saya mau hal yang besar, ya kita harus melalui proses. Amin. Tapi jujurlah kita manusia kadang-kadang cuma maunya hasil, nggak mau proses. Benar apa betul? Iya. Jadi saudaraku, ternyata kesengsaraan itu adalah ujiannya iman. Nah, kenapa kesengsaraan itu sebagai alat dari Tuhan untuk menguji iman kita? Karena Tuhan mau supaya rencananya, tujuan Tuhan dalam hidup kita itu boleh tercapai. Jadi penderitaan yang dirancang Tuhan untuk membangun kepercayaan kita kepada yang Maha Kudus. Dan penderitaan itu menuntut respon di dia. Penderitaan itu menuntut respon yang tegar. Ya. Kalau iman kita sudah diuji, maka kita akan menghasilkan tadi pembacaan kita sampai kepada ketekunan. Jadi kalau orang sudah tekun, mau dibanting kayak masalah, mau datang masalah apapun, orang ini akan tekun terus ikut Tuhan. Enggak ada lagi istilah mundur. Dia akan tekun, doanya dijawab, puji Tuhan, belum dijawab, dia tetap tekun. Karena apa? Karena sudah melalui satu pengujian. Dari ketekunan ini membuat dia itu mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Semua orang kalau lagi tenang kita percaya, kamu percaya Tuhan ada? Tuhan Yesus itu ada? Iya, saya percaya Tuhan Yesus itu ada. Tapi ketika ada masalah, tidak sedikit orang yang tadi percaya Tuhan Yesus itu ada, tiba-tiba berkata, benar gak sih ada Tuhan? Pernah dengar kata-kata itu? Orang yang tadinya berkata, Yesus luar biasa, Cuja Sucino. Begitu ada masalah, benar gak sih Tuhan itu ada? Bayangkan saudaraku, dia bisa berubah dalam sekejap. Nah jadi penderitaan itu Tuhan pakai sebagai alat, ya. Tapi respon kita di sini kita harus tegar di dalam pengujian itu, dalam kesengsaraan itu. Nah, jadi penderitaan itu menekankan kepada kita untuk meninggalkan kekuatan diri sendiri. Kenapa kita diuji? Karena kita ini cenderung akan mengandalkan diri kita. Ya. Pada dasarnya manusia itu kalau udah habis, sudah mentok, baru maju. Iya. Kalau belum bentok, masih ada jalan, masih ada lubang kecoa bisa masuk. Dia akan masuk di situ cari solusinya. Begitu benar tertutup, lubang kecoa udah tertutup juga, baru sadar datang Tuhan Yesus. Tolong saya. Itu manusia kita. Nah, makanya supaya kita ini sebagai orang yang bertekun, maka iman kita ini semua yang namanya percaya Yesus, siapapun dia, mau anak kecil, kega pun udah punya iman, tapi punya kadarnya. Bahkan mungkin anak kega itu imannya lebih besar dari kita. Coba tanya anak kecil saudaraku, kalau dibilang dia percaya itu. Udah mentok tuh percaya. Coba kita ya orang tua, orang dewasa. Kamu percaya gak? Saya percaya sih, cuman ini gak masuk akal ini. Anak kecil gak ada begitu. Gak ada saudaraku. Dia percaya aja gitu. Ya kayak kemarin yang sebelum saya saksikan tentang si Morris itu. Ya dia bilang ya Tuhan Yesus kaget karena saya sakit. Bangga juga. Artinya begini, kalau saya terjemahkan bahasanya, ya Tuhan Yesus itu dia sayang saya. Tuhan Yesus tuh gak mau saya itu sakit. Jadi kalau saya sakit dia kaget. Nah itulah bahasa anak-anak saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan, jadilah seperti anak kecil dalam kepercayaan. Jangan jadi anak kecil, dikit-dikit ngambek gitu. Ya, tersinggung gak mau ke gereja gitu.
Ya disinggung, ya nggak mau ke komsel. Nah, dan ketika kita bertekun, nah ini di hasilnya yang kita mau capai. Dalam Roma pasal 5 ayat keempat, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Inilah yang Tuhan mau kita capai. Ketekunan menimbulkan, menghasilkan tahan uji. Nah, orang kalau udah tahan uji, itu seperti emas. Kalau dibakar, saudaraku, emas diambil dari tanah itu kan masih ada kotorannya. Dibakar itu supaya dalam suhu tinggi itu yang kotoran itu terpisah. Tanah terpisah, kotoran terpisah, tinggal emasnya. Dan emas ini dibakar sampai kapanpun dia tetap emas. Karena apa? Tahan uji. Nah, orang tuh sudah sampai di tahan uji, sekalipun dia nggak makan 3 hari, dia tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kalau belum tahan uji, 3 hari nggak makan, aduh, nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin sudah ada di seberang sana. Dan belakangan ini saya melihat, mungkin kita juga lihat saudaraku di YouTube ya, orang yang mengagetkan saya ya. Terakhir yang saya lihat itu yang orang yang ya master teologi ya, tiba-tiba menghujat Yesus dan berkata Yesus itu bukan Tuhan. Saya kenal orang itu. Saya kenal dulu waktu saya kuliah di Manado, saya tahu dia. Orang ini radikal banget. Tapi setelah di YouTube-nya itu, ketika dia udah master teologi loh. Artinya dia udah tahu semua itu sampai akar-akarnya itu. Tiba-tiba dia menyangkal. Tapi saya tahu sih orang yang menyangkal Tuhan itu UUD. Iya. Mencari sensasi. Dia masih yang suka begini nih. Nah, jadi saudaraku, tahan uji ini tujuannya. Dan ketika iman kita sudah tahan uji, itu akan menghasilkan pengharapan. Nah, ini dia. Orang yang punya pengharapan itu, yang punya semangat itu, orang inilah yang akan selalu eksis dalam Tuhan. Wah, pokoknya senang susah, haleluya. Amin. Kalau belum tahan uji, ada berkat, haleluya. Enggak ada pertolongan, enggak ada berkat, haleluya. Iya. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, saudaraku, dalam Alkitab. Ya, akan banyak orang yang akan murtad. Banyak. Kenapa orang ini? Kadang-kadang saya renungkan, kenapa Tuhan ya? Orang yang begitu, yang tahu Engkau, yang kalau dia berbicara itu luar biasa, kok bisa tiba-tiba murtad? Ya karena enggak mau melalui kesengsaraan. Enggak mau diuji imannya. Tentunya enggak akan tekun. Yang enggak tekun enggak mungkin tahan uji. Orang yang enggak tahan uji enggak punya pengharapan. Jadi orang yang punya pengharapan itu adalah orang yang sudah tahan uji. Dia yakin benar Tuhan Yesus itu ada. Sekalipun enggak dia tolong, dia tetap berkata seperti Daniel. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyembah berhala. Kami tetap percaya Tuhan itu ada. Amin. Kenapa udah tahan uji? Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, pada hari-hari terakhir ini akan banyak orang terpisah. Matius 3, di tangan Tuhan ini sudah ada alat penampi nih. Alat penampi itu tuh ya, itu adalah kesengsaraan. Dan orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, yang tahan uji, yang tekun tahan uji, itu akan tetap tinggal sebagai orang yang percaya. Yang enggak, itu akan mundur dari Tuhan. Makanya jangan heran kalau saudara mungkin saudara kenal orang yang tadinya semangat tiba-tiba enggak mau ke gereja lagi. Gitu. Banyak kita temui. Dan pada hari-hari ini, dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini, ya, di mana pedang kelaparan dan maut akan berjalan, akan banyak orang Kristen yang kemurtad. Kenapa? Karena enggak tahan uji. Apalagi kenyataan kita hadapi sekarang ini, saudaraku. Kesengsaraan ini kita hadapi. Ada orang yang bangkrut. Mau makan pun untuk hari esok nggak tahu mau bagaimana lagi. Ya. Ada kesengsaraan dari anak yang melawan orang tua yang memberontak.
Ada kesengsaraan yang orang yang sakit gak sembuh-sembuh. Nah, kita mempunyai kesengsaraan yang berbeda, ujian yang berbeda. Tapi ketahuilah kesengsaraan itu tujuannya apa? Supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan. Supaya kita tekun, kalau kita bertahan waktu dicoba, diuji, kita bertahan, itu namanya tekun. Kalau kita dalam ketekunan ini saudaraku, tetap ada badai, ada masalah, itu kita akan sampai namanya tahan uji. Nah, orang kalau ada tahan uji itu udah punya pengharapan. Gampang banget percaya Tuhan, itu pengharapan. Saya yakin Tuhan Yesus pasti tolong saya. Tuhan Yesus pasti dengar doa saya. Tuhan Yesus pasti berkati saya. Itu orang yang berpengharapan. Kalau orang yang tidak berpengharapan, itu pasti gampang putus asa. Nah, udah deh. Udah deadlock namanya gitu, udah jalan buntu. Kayaknya udah sukar, udah susah deh. Enggak ada harapan, enggak ada pengharapan. Nah, jadi saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Memang Tuhan gak pernah mengecewakan, gak pernah. Kenapa? Saya berdoa kok gak dijawab Tuhan. Bukan Tuhan gak jawab. Ya. Bukan yang dijawab Tuhan. Saya mendoakan banyak orang ya yang dibilang, Babe, kok doa saya sih kok gak dijawab Tuhan? Bukan gak dijawab Tuhan. Sebelum kamu tuh enggak setia sama Tuhan. Ya, ketika lagi senang enggak mau beribadah, enggak mau berkomsel. Begitu susah baru kusuk-kusuk mau komsel, mau ibadah. Jadi ada sebab akibatnya semuanya. Nah, 2 Timotius 3 ayat 12. Kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi orang yang mau beribadah, dia akan melalui itu. Bahkan Filipi 1 berkata begini, kepada orang percaya bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tapi dikaruniakan juga untuk menderita. Itu bagian proses iman kita, saudaraku. Ya. Jadi orang itu kalau bisa bertahan sampai ending nanti, setia sampai akhir, Wahyu 3 itu, ya ayat 10, itu orang yang melalui proses-proses. Semua nabi-nabi yang bertahan dalam Ibrani pasal 11 itu, termasuk Abraham, itu imannya sudah melalui sengsara besar. Jadi semakin besar hasil nilai yang diterima orang itu juga melalui api yang besar, kesengsaraannya besar. Ya, makanya firman Tuhan katakan Roma 8, kemuliaan yang kita terima itu dari hasil proses. Nah, jadi saudaraku seringkali kasih gambaran bahwa kalau saudara ingin membeli emas atau berlian yang karatnya lebih besar, bukan yang berkarat ya, karatnya besar, itu artinya saudara siap kantongnya sakit, keluarin duit banyak, benar enggak? Saudara beli emas deh, mau 100 gram, murah atau mahal? Mahal, artinya harga. Hasil itu adalah harga yang saudara bayar. Nah, kita ini kan maunya diberkati Tuhan. Siapa yang gak mau diberkati di sini? Semua diberkati Tuhan kan? Termasuk saya mau diberkati Tuhan. Tapi kita mau gak bayar harga. Nah, jadi kalau kita melihat orang yang menerima hasil yang besar, ya kita gak usah iri hati. Orang itu sudah melalui kesengsaraan besar gitu. Jadi orang yang sudah mengerjakan yang besar itu, orang sudah melalui kesengsaraan yang besar, pengujian, penderitaan. Dia tekun dan dia sudah tahan uji. Udah ditahan banting deh, masalah apapun dia enggak goyah. Pokoknya cujasu selama-lamanya. Amin. Mau dalam kesukaran pun dia lagi sakit, menderita, tetap dia berkata cujasu cinho. Amin. Jadi gampang saudaraku. Melihat iman orang gampang. Lihat aja dalam waktu dalam masalah. Kalau dia bersungut-sungut, mana Tuhan? Nah, belum mau diproses. Harusnya kalau kita dibentuk, diproses walaupun sakit. Namanya sengsara, sakit gak? Dibakar sakit. Belajar mengucap syukur. Belajar berkata Tuhan itu baik. Amin.
Tuhan itu baik. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13, kita baca sama-sama. 2, 3. Setiap, saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Setiap pencobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim atau sudah biasa, sudah umum. Seperti dialami manusia yang lainnya juga. Tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberikan jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Ini terjemahan yang lebih sederhana lagi. Ada Allah di sana. Di dalam kesengsaraan itu ada Allah akan menguatkan kita. Jadi jangan buru-buru bersungut-sungut. Jangan buru-buru marah-marah sama Tuhan. Kalau ada sesuatu terjadi, jangan cepat marah sama Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu diizinkan Tuhan, ada maksud Tuhan. Selalu ujungnya adalah kebaikan. Itu ujungnya daripada apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nah, jadi saudaraku, kita melihat hasil akhir ketika saudara imannya siap diuji dan menghasilkan ketekunan dan menghasilkan tahan uji dan sampai kepada pengharapan. Maka di dalam Yakobus 1 ayat 4b dikatakan di sana, tujuannya apa? Menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ini tujuan iman diuji supaya menjadi sempurna dan utuh dan tak akan kekurangan suatu apapun. Makanya orang-orang yang imannya sudah teruji itu dia bisa begitu mudah ya mempraktikkan imannya. Ya, Elia begitu mudah ketika panas terik dia berkata hujan turun. Itu musim kemarau loh. Itu nggak mungkin ada hujan. Jangankan hujan, awan pun nggak ada. Tapi imannya begitu anggap kecil itu masalah. Dia bilang bujangnya, lihat udah ada awan belum di atas langit? Belum Tuhan, itu kan musim kemarau. Waktu sungai kering. Dia yakin banget, lihat lagi. Belum ada Tuhan. Dia lihat lagi. Oh udah ada Tuhan. Segede telapak tangan. Nah, awan segede telapak tangan itu nggak mungkin, jangankan hujan, rintik-rintik pun nggak ada. Ketika dibilang, Tuhan udah ada awan segede telapak tangan. Dia bilang, lari cepat, turun. Dia bilang, nanti hujan mendahului engkau. Dalam hitung detik, itu awan tiba-tiba nggak tahu dari mana, pepak, langsung hujan gede. Kita berani bisa praktekkan begitu? Nggak bisa. Nah saya ini lucu juga ya, ditantang Morris. Dipanggil saya Opa. Opa, enggak tahu dibaca dia punya buku Alkitab sendiri cerita bahasa anak-anak gitu. Saya ngobrol berdua di kantor gitu. Dia suruh saya bacain. Sampailah di pada Yesus bikin anggur. Waduh, saya enggak nyangka. Opa, coba diambil saya itu aqua gelas. Coba bikin anggur. Waduh. Saya bilang, waduh, saya bilang ini, anak kecil polos kan? Iya, dia percaya itu Yesus bisa bikin, kita juga bisa bikin. Nah sekarang Opa bikin jadi anggur ini. Dia bungkus itu, aqua gelas itu dia bungkus pakai tisu diikat karet. Jadi doain Opa supaya jadi anggur, nanti kalau jadi anggur baru buka gitu. Ya udah deh, masa saya bilang, oh nggak bisa. Saya bilang bisa, yuk kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Yesus. Dia intip, Opa belum jadi. Waduh. Iya, doa lagi. Jadi selama-lama doanya. Habis itu dia buka lagi intip, Opa masih putih. Akhirnya udah lama. Opa kok lama sih jadi Yesus kok cepat, Opa kok lama. Saya bilang, bukan Opa lama, imannya Opa yang masih lama. Wah saya bilang,
Akhirnya di naik atas itu saya mikir juga. Iya kita ngomong iman tuh gampang banget ya. Ini jadi tantangan nih. Saya praktekin benar saudaraku. Saya bilang Tuhan. Iya ya, Yesus kan bilang begini Yohanes 12. Kalau kita percaya Yesus kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Ya saya doain terus tapi belum jadi-jadi juga. Berarti iman saya belum sampai ke situ. Iya. Nah jadi ya iman itu ternyata ada levelnya. Nah kita percaya tapi belum sampai ke levelnya di situ. Kan Yesus berkata ternyata ada iman yang besar. Iman yang standar dalam Alkitab itu adalah iman sebesar biji sesa. Udah bisa pindahin gunung loh. Berarti iman kita itu lebih kecil daripada debu. Nah di Alkitab tuh ada 2 orang yang Yesus bilang imannya besar. Perwira bagi Kapernaum sama perempuan dari Fenisia. Perempuannya ini yang percaya Tuhan tapi dia bilang, Tuhan saya percaya kalau makanan jatuh dari rema-rema jatuh dari meja, anjing bisa makan. Yesus bilang begini, imanmu besar hai ibu, pulanglah anakmu sembuh. Kepada perwira, iman sebesar ini aku gak pernah dilihat antara orang Israel. Pulanglah hambamu sembuh. Wih, dahsyat banget. Jadi saya bisa kesimpulan gitu ya. Jadi ketika saya dulu nonton Yosua TB itu, saya selalu merenung berpikir, Tuhan bagaimana konsepnya ini? Hanya saya dapat konsepnya. Ya level iman kita, bisa kita sampai situ? Bisa. Saudara bisa sampai situ? Bisa. Tapi harus melalui ujian-ujian iman. Kalau iman kita bertumbuh, tidak tertutup kemungkinan saudara bisa membangkit orang mati. Saudara percaya enggak? Saudara percaya enggak itu? Percaya saudaraku, saya ingin praktek nanti itu. Sebenarnya sudah pernah dikasih Tuhan mimpi gitu, bangkitin orang mati. Tapi ketika saya lihat hadapin orang mati begitu, saya praktek enggak ya Tuhan? Kalau enggak bangkit gimana orang nonton? Berarti itu enggak jadi gitu. Ya pernah itu satu anak muda meninggal. Saya pingin Tuhan, boleh enggak saya bangkitin Tuhan? Enggak ada jawaban Tuhan kan? Kalau saya doa nanti orang lihat. Enggak bangkit kan mempermalukan nama Tuhan, ya enggak jadi deh. Padahal saya pingin banget loh. Saya yakin banget orang mati bisa bangkit. Nah tapi iman perlu ditingkatkan lagi. Amin. Jadi saudaraku, biarlah iman kita menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Yaitu iman yang siap diuji. Amin. Jadi malam hari ini kita pulang apapun yang terjadi, katakan Tuhan, kamsia Tuhan. Amin. Mengucap syukur, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan marah dan jangan saling mempersalahkan. Haleluya. Amin.